Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling bohong. Hadis diriwayatkan muttafaq alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam Islam kita ini dituntut untuk menjadi pribadi yang senantiasa membersihkan hati kita dari segala bentuk-bentuk penyakit yang dapat merusak hati. Bagaimana kualitas seseorang bisa diukur dari kualitas hatinya. Ketika hati kita ini terpelihara dari berbagai macam penyakit, maka karakter kita, sikap kita, ucapan kita juga akan terpelihara dari segala yang dapat merusaknya. Di antara penyakit yang dapat merusak hati manusia adalah berprasangka. Walaupun berprasangka itu bisa jadi seorang berprasangka baik, bisa jadi seorang itu berprasangka buruk. Berprasangka baik pada banyak kesempatan menjadi perilaku yang terpuji kalau kita berprasangka baik untuk orang. Tetapi berprasangka baik untuk diri sendiri ini termasuk di antara keburukan. Kenapa berprasangka baik pada diri sendiri itu keburukan? Ya karena orang yang selalu memandang dirinya baik, memandang dirinya berada di atas rata-rata, memandang dirinya sudah tidak memiliki masalah terhadap apa yang dapat mengancam keimanannya, di saat itulah manusia menjadi lengah. Ketika kita sholat, kita berprasangka baik, sholatku dah hebat kali itu, sholatku sudah sempurna. Maka dengan prasangka baik terhadap diri sendiri tadi, tanpa kita sadari, kita menutup ruang untuk muhasabah dan mengevaluasi apa-apa yang sudah kita kerjakan. Jadi prasangka baik pun kalau tidak pada tempatnya bisa jadi itu menjadi penyakit. Sebaliknya prasangka buruk ini membuka banyak ruang keburukan dalam kehidupan kita. Namun tidak semua prasangka buruk itu buruk. Seperti saya katakan tadi, kalau berprasangka buruk untuk diri sendiri, boleh jadi prasangka buruk itu adalah dorongan bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Ketika bersedekah, jangan kita merasa, oh dah aman lah, dah pasti, sedekah itu bagus. Tapi mungkin tanpa kita sadari, muncul ruang-ruang dalam hati kita takjub dengan perbuatan baik kita.
kita ya pengen dari perbuatan baik itu untuk dipuji, untuk dieluk-elukan, untuk kemudian ya disanjung dan promosikan. Berbagai macam hal yang demikian terkadang berangkat dari prasangka ya buruk. Ya, ini kalau kita berprasangka buruk pada diri sendiri baik. Namun berprasangka buruk kepada orang lain ini adalah di antara penyakit hati yang paling buruk. Ketika kita memandang orang lain itu buruk, sedangkan kita dalam posisi baik. Ketika kita merendahkan orang, hanya didasarkan pada prasangka semata, tanpa kita mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka dari itu, hadis Rasulullah tidak mengatakan, Iyyakum wasu'adhan. Hati-hati kalian dengan prasangka buruk. Tapi Allah katakan, Rasulullah mengatakan, Iyyakum wadhanna. Hati-hati kalian dengan prasangka. Karena prasangka baik pun kepada orang, prasangka baik kepada diri sendiri, ini beda konteksnya. Berprasangka buruk untuk orang, berprasangka buruk untuk diri sendiri, ini juga lain konteksnya. Sebagaimana prasangka buruk kepada orang lain itu buruk, prasangka baik untuk diri sendiri pun itu buruk. Jamaah rahimakumullah. Kalau disebut kata prasangka, apa makna prasangka? Dalam bahasa Arab, kata dhan, prasangka, ini merupakan salah satu tingkatan dari keyakinan. Kalau kita ibaratkan keyakinan itu dengan persentase, kalau orang yakin 100%, tidak ada keraguan pada apa yang diimani dan diyakininya, 100% tadi namanya iman. Namanya ilm. Namanya yakin, keyakinan. Ilmu, pengetahuan. Atau keimanan. Ini ketika ruang keyakinan pada diri kita mencapai angka 100%. Tak ada ruang kita ragu. Nah, bagaimana kalau sekiranya keyakinan itu gak sampai 100%, kurang 1%, kurang 0,0 sekian persen. Nah, ini bukan disebut dengan ilmun, bukan disebut dengan yakin, tapi dalam bahasa Arab disebut dhannun. Jadi kalau mau kita artikan apa itu prasangka, prasangka itu keyakinan yang kadarnya 51% sampai 99%. Itulah zon. Artinya, kalau kita coba timbang antara yakin dan tak yakin, lebih besar keyakinan. Tapi keyakinan itu tak sampai 100%. 51, di atas 50% sedikit, sampai kurang dari 100%. Itulah namanya zannun. Nah, kalau seorang itu berada pada posisi antara keyakinan dan ketidakyakinan pas di angka 50%, ini dalam bahasa Al-Quran disebut raibun atau syakkun, keraguan. Keraguan. Ya. Artinya apa? Mungkin iya, mungkin enggak. Apakah kita katakan misalnya ya, besok akan hujan? Di sini masih hal yang seorang mungkin belum dia tengok prediksi, belum dia tengok ini dan itu. Ya, mungkin iya, mungkin enggak, dia bilang. Ya. Nah, ketika keyakinan kita 50-50 dalam bahasa
tingkatan keyakinan disebut dengan syakun. Nah, kalau keyakinan kita kurang dari 50%, dalam bahasa Arab, keyakinan yang kurang dari 50% artinya lebih besar kemungkinan tak benar daripada benar. Ini dalam bahasa Arab disebut wahmun, waham. Waham artinya apa? Khayalan. Mungkin iya, itu mungkin khayalan dia aja, nggak ada faktanya. Jadi kalau kita lihat, wahmun, syakun, dhannun, yakin. Agama Islam mengajarkan pada kita dalam masalah akidah harus dibangun di atas pondasi keyakinan. Akidah itu apa? Cara pandang. Itulah makna akidah. Tasawur, bagaimana kita memandang? Memandang kehidupan di dunia, memandang kehidupan setelah mati, memandang kebaikan, memandang keburukan. Nah, apapun yang mau kita buat, persentase keyakinan kita harus 100%. Jangan kita berbuat sesuatu, aku nggak yakin nih, ini bagus atau nggak bagus. Jangan. Kalau udah yakin tuh bagus, kerjakan. Kalau masih ragu, kaji kembali. Ya, kaji kembali. Nah, namun jamaah rahimakumullah, dalam urusan-urusan praktis, urusan-urusan amaliyah, ya, perbuatan kita, muamalah antar sesama kita, di sini dalil yang dijadikan pondasi perbuatan kita tak dipersyaratkan para ulama harus sampai tingkat keyakinan. Makanya berbicara tentang fikih dengan berbicara tentang tauhid, beda jenis dalilnya. Kalau tauhid, dalilnya harus yakin. Gak boleh kita menduga-duga. Kalau nggak ada dalil, gak usah diyakini. Gak boleh sesuatu yang cuman mungkin. Nah, ini kemudian dijadikan pegangan dalam masalah pokok-pokok akidah. Karena orang yang keyakinannya hanya didasarkan pada kemungkinan, akidahnya pun akan rapuh. Tapi dalam urusan ya perbuatan amaliyah kita sehari-hari, ini macam mana? Disinilah, karena dalam Islam kebanyakan juga urusan itu masuk kategori urusan ijtihad. Kenapa disebut ijtihad? Karena dalilnya yang 100% gak ada. Ada ruang kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata kepada lawan debatnya, pendapatku benar menurutku, tapi mungkin salah menurut orang lain. Pendapat lawan debatku salah menurutku, tapi mungkin benar menurut orang lain. Dalam urusan-urusan ahkam amaliyah, hukum-hukum yang sifatnya praktis. Nah, di sini semuanya dibangun di atas dasar zan, prasangka. Kita lihat sebagai contoh dalam menentukan awal bulan Qamariyah, ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab. Kadang-kadang itu juga berdampak kepada perbedaan dalam penetapan awal bulan. Perbedaan juga pada hari raya. Nah, di sini ada ruang. Dan ruang itu karena itu adalah masalah ijtihad. Gak boleh kita anggap ini ruang tak boleh ada perselisihan. Kenapa? Karena dalilnya pun sama-sama tidak 100%. Gak sampai pada keyakinan tadi.
Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah darimu kebanyakan dari prasangka. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang saya bacakan tadi mengatakan jauhilah kebanyakan dari prasangka. Allah nggak katakan jauhilah semua prasangka. Kenapa? Ada prasangka yang kita butuhkan. Itulah prasangka seorang ulama dalam urusan-urusan fikih. Kalau dikatakan jauhi semua prasangka, apa yang jadi pegangan kita dalam urusan-urusan yang masuk kategori masalah-masalah ijtihad? Karena dalilnya nggak sampai pada level yakin. Nah, di sini jamaah rahimakumullah satu hal yang menarik. Jadi ketika kita katakan, ya, jauhilah darimu kebanyakan dari prasangka, prasangka yang bagaimana? Dikatakan dalam sambungan ayat, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi prasangka yang tak boleh apa? Prasangka kita lebih baik dari orang. Prasangka kita, aku sudah berada di level di atas rata-rata. Ini salah. Ini dosa. Karena melahirkan yang namanya ghurur, besar kepala. Melahirkan yang namanya kibir, kesombongan. Padahal kesombongan itu pakaiannya Allah. Bagaimana kita merasa lebih baik daripada orang yang banyak. Nah, di sisi lain, prasangka yang berdosa itu, kita prasangka buruk untuk orang. Kita berprasangka, si Fulan itu nggak berhadir karena nggak suka dengan aku. Makanya tak datang ke undanganku. Si Fulan itu, ya, kalau terpilih nanti, pasti dibuat begini. Ini prasangka. Walaupun yang demikian itu belum ada bukti yang bisa menaikkan level keyakinan kita sampai 100%. Nah, prasangka yang seperti ini, inilah yang dilarang. Prasangka yang seperti ini, inilah yang dalam bahasa Al-Quran, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari prasangka-prasangka itu adalah dosa. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, tentunya berbeda prasangka yang melahirkan dosa tadi dengan prasangka yang diikuti oleh para ulama mujtahid. Ketika Imam Syafi'i berpandangan kunut di waktu subuh, sholat subuh adalah bagian dari wajib sholat. Sedangkan imam yang lain berpandangan enggak. Nah, di sini menurut Syafi'i, zannnya kunut ini adalah lebih kuat sehingga dilaksanakan dan dijadikan sebagai pegangan dalam mazhabnya. Dalam mazhab yang lain, ketika tidak berpandangan yang sama, kenapa? Karena zon bagi para ulama mujtahid yang lain ini tidak sampai pada level wajib, tapi sunnah. Kalau mau dibaca nggak apa-apa, tapi tak baca kemudian tidak berpengaruh. Nah, di sini kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, bagaimana masalah zan sebagai bagian dari tingkatan keyakinan menjadi hal yang sangat berdampak dalam kehidupan kita. Apapun yang mau kita buat, ketika berkaitan dengan masalah akidah, jangan pernah pakai dalil-dalil yang sifatnya dhanni, hanya level prasangka untuk kemudian dijadikan sebagai dalil. Makanya membahas pokok akidah itu disyaratkan oleh para ulama.
ya dalilnya Quran, ya dalilnya hadis mutawatir supaya qat'i tsubut. Dan bukan hanya itu, pemahamannya pun harus qat'iyud dilalah. Pemahamannya memang jelas. Tidak bercabang maknanya sehingga ya menimbulkan ada banyak sekali interpretasi yang masing-masing tafsiran itu ya menimbulkan prasangka. Menurutku begini, nanti yang lain menurutku begini. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat hadis Rasulullah yang tadi dibacakan, hindarilah dari diri kalian prasangka. Kenapa kita harus hindari prasangka? Tentunya dalam hal ini prasangka buruk untuk orang, prasangka baik untuk diri sendiri. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya berprasangka itu adalah perkataan yang paling bohong dan dusta. Ketika kita berprasangka yang buruk untuk saudara kita, apalagi prasangka itu tidak didukung oleh dalil-dalil, bukti-bukti, argumen-argumen yang kuat. Seorang kita undang, tak datang. Langsung kita prasangka buruk. Oh, mungkin si fulan ini tak hormati aku dia. Ya, apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah. Pandangan kita, si fulan tak datang karena tidak menghormati kita, itu dikatakan dalam hadis ini akzabul hadis. Itulah perkataan paling dusta. Perkataan paling dusta. Karena kita seakan-akan menghayalkan sesuatu yang mana apa yang kita duga, apa yang kita khayalkan itu sebenarnya tidak didukung oleh dalil, indikator, ataupun argumen-argumen yang kuat. Makanya kalau kita perhatikan dalam Islam ini penting sekali kita diperintahkan untuk ya ketika ada hal-hal yang mendorong kita untuk berprasangka buruk, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, iltamis li akhika uzran walau bi alfi uzrin. Kalau orang yang kita kenal melakukan sesuatu yang mana perbuatannya itu membuka peluang kita berprasangka buruk kepadanya, apa kata Ghazali? Coba carikan alibi, alasan untuk saudaramu supaya kau tutup pintu prasangka buruk kepadanya, walaupun kau harus mencari 1000 alasan. Karena begitu terbuka pintu kita berprasangka buruk, kita langsung masuk. Ah, si fulan ini memang begini. Oh, si fulan ini memang buzzer. Oh, si fulan ini memang bayaran kelompok sana. Ah, ini apa yang terjadi? Disitulah inna syaitana yanza'u bainahum. Masuklah setan ke celah itu untuk menimbulkan permusuhan dan saling benci di antar sesama manusia. Jadi ini tipis sekali. Setiap prasangka buruk membuka pintu selebar-lebarnya bagi setan untuk masuk. Setiap prasangka buruk tanpa bisa kita hindarkan, prasangka buruk itu akan menguatkan ya permusuhan dan saling benci antar sama kita. Para hadirin, berapa banyak sebenarnya konflik yang berkepanjangan, konflik yang remeh-temeh. Sebenarnya kalau dikaji itu hal yang biasa, hal yang sederhana, namun ketika kita salah dalam merespon ya kesalahpahaman itu, muncullah dampak yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita sudah mulai ya buruk sangka, nah tentunya jamaah rahimakumullah, bercerita tentang buruk sangka ini nggak sama dengan berwaspada. Waspada penting nggak? Penting.
Karena waspada ini menggambarkan sikap seorang mukmin yang sadar akan realitas yang dihadapinya. Di mana letak kewaspadaan dengan berburuk sangka? Kewaspadaan itu sikap yang kita ambil setelah kita temukan ada tanda-tanda awal yang menuntut kita untuk berwaspada. Jadi seperti dikatakan Umar bin Khattab, lastu bi khibbin walal khibbu yakhda'uni. Aku bukan seorang penipu, kata Umar. Tapi tak ada seorang pun yang bisa menipuku. Itulah potret gambaran orang yang beriman. Jadi kadang-kadang ada orang saking lugunya, ya, dia nggak pernah nipu, tapi asyik kena tipu aja. Ini kadang-kadang ada juga orang seperti itu. Dia pikir orang macam dia semua, ya. Nah, tapi orang yang beriman itu tidak. Dia melihat ini ada tanda-tanda aku mau dikerjai. Maka dia pun harus berwaspada. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharin la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Siapkanlah kekuatan yang kau mampu, kata Allah. Untuk apa? Dengan kekuatan itu kau membuat gentar musuhmu. Kau buat gentar mereka. Kau juga membuat gentar orang-orang yang punya niat ingin mengerjaimu. Kau tak kenal mereka, tapi Allah tahu mereka. Jadi kewaspadaan itu salah satunya apa? Dengan cara kita memperkuat diri. Jangan seorang terus dalam kondisi yang memungkinkan dia dieksploitasi, dikerjai, ditipu. Nah, jadi berwaspada terhadap potensi orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita perlu. Dan itu tidak sama dengan prasangka buruk yang muncul tanpa ada indikator-indikator yang mendorong kita untuk berwaspada terhadapnya. Jadi di sini kalau kita melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pribadi yang prasangka baik aja. Tapi dalam kasus-kasus tertentu nampak ada tanda-tanda pengkhianatan, nampak ada tanda-tanda ya di mana ada dusta dan kebohongan. Nabi Muhammad SAW bersegera mengambil sikap yang tegas di sana. Maka dari itu, ini bagian dari apa yang kita sebutkan dalam pembahasan hadis pertama.